Abu Elai Al-Hasan bin Hani Al-Hakami yang dikenal sebagai Abu Nawas atau Ibn Nuwais adalah seorang pujangga Arab. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus jenaka. Suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid terlihat sangat marah kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Tak main-main, bahkan kali ini Baginda ingin membunuh Abu Nawas jika gagal dalam melaksanakan perintahnya. Hai Abu Nawas, sekarang juga kamu harus mempersembahkan kepada aku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku akan membunuh engkau. Tegas Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ya Tuanku Paduka, semua perintah Paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari, jawab Abu Nawas. Setelah percakapan itu Abu Nawas pulang ke rumahnya. Sepertinya ia sudah menangkap gelagat bahwa kali ini Baginda Raja memang sangat marah kepadanya. Baginda rupanya sedang mencari akal agar dapat mencelakakan Abu Nawas. Jadi aku juga harus berhati-hati, pikir Abu Nawas dalam perjalanan. Setibanya di rumah, Abu Nawas memanggil 4 orang tukang kayu dan disuruh untuk membuat kandang harimau. Hanya dalam 3 hari kandang harimau tersebut sudah jadi. Abu Nawas lalu berpesan kepada istrinya agar menjamu orang yang berjenggot apabila datang ke rumah. Istriku, jika nanti engkau mendengar aku mengetuk pintu, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang harimau itu. Baik suamiku, jawab istrinya. Ia kemudian bergegas pergi menuju musola dengan membawa sajadah. Hai Abu Nawas, tumben sholat di sini, tanya imam dan penghulu masyola itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu? Jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya. Itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Abu Nawas melanjutkan ceritanya. Pucuk dicinta ulam pun tiba, ku biarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu, pikir penghulu itu yang duduk di depan Abu Nawas. Abu Nawas, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Tanya sang penghulu. Silakan, hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati tuan, jawab Abu Nawas. Tak menunggu waktu lama, penghulu itu datang pergi ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga dan dengan wajah berseri-seri. Setelah sampai, ia mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung mengambil istri Abu Nawas dan diajak untuk bersanding. Hai Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas, ia tak karuan. Lebih baik kamu jati istriku. Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan sesuatu apapun, kata penghulu itu. Baiklah jika keinginan tuan demikian, jawab istri Abu Nawas. Tak seberapa lama kemudian terdengar pintu rumah Abu Nawas diketuk oleh seseorang. Ketukan itu membuat penghulu kaget dan kebingungan kemana ia harus bersembunyi. Tuan, silakan bersembunyi di dalam kandang itu, kata istri Abu Nawas sambil menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi penghulu itu masuk ke kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membukakan pintu sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Abu Nawas lalu masuk ke rumah. Hai istriku, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas dengan penasaran. Lalu melihat penghulu itu gemetaran karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Masyarakat Baghdad ternyata sudah geger ingin melihat harimau berjenggot. Karena seumur hidupnya mereka tidak pernah melihat harimau berjenggot. Jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Di Baghdad, mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas yang telah memiliki seekor harimau berjenggot. Tetapi begitu melihat penghulu di dalam kandang itu, mereka tidak bisa bilang apa-apa. Selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang, si penghulu menjadi sangat malu. Tak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. Hai Abu Nawas, apa kabar? Apakah kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot? Tanya Baginda. Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil, jawab Abu Nawas.
Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain. Dengan muka marah padam karena perasaan malu bercampur takut. Akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda melototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub. Sebab menurut penglihatan Baginda yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola. Abu Nawas buru-buru menimpali. "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap. Ia termenung sesaat kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot. Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. "Hem, penghulu-penghulu," kata Baginda. "Ya tuanku Paduka, perlukah memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" kata Abu Nawas. Ya, aku maklum sudah," ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. Melihat hal itu, Baginda sangat murka kepada sang penghulu. Sebab ia semestinya menegakkan hukum. Ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan penggawal mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar. Setelah sebelumnya dicukur segi empat agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Wallahu alam bisawab.